Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kepada rekan-rekan sahabat Handai Tolan dan seluruh pemirsa. Senang bertemu di malam hari ini atau sore menjelang malam ini. Tuhan memberkati kita. Saya berharap Allah Roh Kudus dicurahkan kepada kita sehingga kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga negatif, hal-hal kekhawatiran, hal-hal ketakutan tidak lagi menimpa kita, walaupun sebenarnya kita mengalami, tapi akan ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita, pada kita. Puji nama Tuhan. Firman Allah terdapat dalam Yesaya 32 ayat 15. Demikian bunyi firman Allah, tetapi Anda bisa dari 9 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman Allah. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap 16-nya, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. 15, 17, di mana ada kebenaran, di situ akan ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi tadi pagi saya membawakan di mana ada roh hikmat dan pengertian, ada roh perasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan seseorang, dia akan membawa kesejahteraan. Dan pada saat ini tema kita adalah di mana roh Allah itu datang kepada seseorang, atau roh Allah membawa berkat bagi orang percaya. Nah, kalau kita melihat situasi yang tidak menyenangkan ini, bagaimana situasi yang dialami oleh bangsa itu, bahwa bangsa itu sedang mengalami situasi padang gurun. Sangat panas, situasi yang tidak subur, situasi yang tidak menghasilkan apa-apa, situasi yang kosong dan gosong. Dan situasi itu tentu tidak menyenangkan, apalagi itu diterapkan dalam segi ekonomi kita tidak memiliki apa-apa, itu sangat menyesakkan. Keberatan-keberatan seseorang saat-saat ini kita dengar karena mereka punya tanggung jawab yang besar, bil-bil yang harus mereka bayar, hal-hal yang mereka harus tanggung jawabi, itu tidak bisa maksimal. Karena apa? Mereka sedang dirumahkan atau mereka sedang PHK, sementara mereka mau bekerja, tapi situasinya tidak memadai. Dan akibatnya, ya kalau orang-orang yang tidak kreatif, itu sangat menyesakkan. Ya. Dan kita tahu bagaimana situasi keadaan masyarakat kita hari-hari ini. Dan mudah sekali orang terjerembab dalam kasus kejahatan, dalam kasus penipuan, dalam kasus perampokan, dan lain sebagainya. Dan tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan kalau kita sebagai orang yang percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada, tanggung jawab Tuhan itu yang apapun. Dan ketika kita mengetahui rahasianya, ketika kita mengetahui kuncinya, dikatakan ketika roh Allah ada di atasku, di atas kita, atau di dalam kita, maka kita akan bertindak secara positif, atau tindakan kita adalah tindakan iman. Ya. Jadi kita melihat situasi ini bukanlah situasi yang sangat parah ditinjau dari segi iman, walaupun itu nyata, tidak bisa kita pungkiri, nyata. Dia sedang menghimpit kita, dia sedang mau menerkam kita, dia sedang mau menghancurkan kita, dia sedang mau meruntuhkan kita. Tapi ketika roh Allah ada pada kita, kita akan berkata, ini pasti akan berlalu. Badai ini akan berlalu, kesulitan ini pasti berlalu. Karena apa? Kita akan berpikir sebagaimana
Allah menjamin kehidupan kita. Allah, Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi apapun menjadi kebutuhan kita, Allah sanggup menyuplai karena Dialah provider kita. Dialah Allah yang menjadi penyuplai kehidupan kita. Jadi berpikirlah positif atau berpikirlah dengan tindakan iman. Tetapi saya mau katakan, itu tidak akan bisa terjadi kalau Roh Allah tidak ada di dalam hidup kita. Kita akan menjadi pesimis seperti orang-orang, dan ada banyak juga orang-orang percaya pesimis dalam kehidupan ini karena mereka tidak mengetahui rahasianya. Nah, seringkali saya katakan kepada mereka, tetap percaya kepada Tuhan, tetap puji Tuhan, tetap agungkan Tuhan. Ada senantiasa solusi yang Tuhan berikan. Saya sudah lihat bagaimana sesaknya kehidupan yang berjalan ini. Apapun yang kita tabung selama ini, itu mungkin sudah sudah kandas gitu ya, dengan situasi dan kondisi. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa sampai hari ini tetap pemeliharaan Allah itu tetap masih berjalan dalam hidup kita, dengan tetap berjalan di dalam kehendak Allah. Karena kita yakin dan percaya pasti Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, ketika Roh Allah ada pada kita, maka yang kedua akan terjadi bahwa Roh Allah itu akan membawa kita melakukan firman Allah. Salah satu contoh yang dikatakan, apa saja yang kau minta dan doakan, kamu percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita akan melakukan firman Allah, percaya. Tadi beriman, percaya bahwa ketika kita minta, Tuhan, saya sedang mengalami pergumulan ini, saya sedang mau bayar bil ini, saya sedang mau menyelesaikan ini, saya sedang mau mobil saya. Dan setelah beberapa bulan ini, walaupun saya sudah mendapat kata pasti, misalnya mereka sedang mencari mobil itu, ya, karena saya harus menurut selera saya, bukan menurut selera mereka. Jadi, ya, kita nantikan saja. Jadi yang mau saya bilang adalah, kata-kata iman kita dalam kesulitan apapun, kita harus ucapkan. Dan kita harus lakukan firman Allah. Dan Alkitab katakan, itu tadi dalam Markus 11 ayat 24. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, bahwa, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Jadi kalau kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita, apapun keinginanmu akan dikabulkan, akan dilaksanakan. Keinginan kita supaya Tuhan menolong kita dalam situasi yang sulit ini pasti dilakukan. Tentu kita sudah banyak melihat perkara-perkara besar, saat-saat yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Ada saja Tuhan kirimkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik. Dan sampai saat ini saya tetap masih mengalami supply yang diberikan oleh orang tertentu kepada saya. Dan saya bersyukur itu. Bukan dia anggota saya, tapi Tuhan gerakkan dia untuk menyuplai kehidupan saya. Syukurlah, karena apa? Memang situasinya sulit, tapi jangan pernah tidak beriman, jangan pernah tidak melakukan firman Allah. Lakukan tetap firman Allah itu, supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah. Karena Alkitab katakan dalam Yesaya 55 dikatakan di sana, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Jadi genggam firman Allah itu, karena Tuhan sangat konsisten menepati covenant-Nya, menepati janji-janjinya kepada orang-orang yang percaya. Tapi biarkan Roh Allah mendiami kehidupan kita, biarkan Roh Allah menguasai hidup kita, sehingga kita bisa melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang ketiga, karena di mana Roh Tuhan ada, dia membawa berkat. Jadi Tuhan, tema kita tadi kan sudah katakan, Roh Tuhan mendatangkan berkat atas hidup orang percaya atau atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga itu adalah, ketika Roh Tuhan ada pada kita, maka yang ketiga akan terjadi, bahwa kita akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya akan mau bacakan
Ini dia. Dalam Yehezkiel tadi pagi saya baca, tapi karena ini ada masih hubungannya, saya akan bacakan dari ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, hati yang taat. Dan roh akan kuberikan dia dalam batinmu, dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Kalau Tuhan katakan mengasihi Tuhan, ya kasih Tuhan. Kalau dikatakan mengasihi sesamanya, ya kasih sesamanya. Kalau disuruh orang membantu, ya bantu. Kalau memang kita punya, ya bantu. Ya kalau memang tidak ada, ya doakan. Masih bisa kita membantu. Makanya kita tidak bisa membantu orang. Setidak-tidaknya kita bisa pasang lutut kita untuk berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi gereja ini, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa bagi orang-orang yang tidak benar itu. Bayangkan orang melakukan kekerasan masih dianggap dipuja-puja. Orang melakukan pelanggaran hukum tapi masih dipuja-puja, masih dianggap pahlawan. Tapi orang menyatakan kebenaran yang ada dalilnya dipersekusi. Dia hanya mengatakan, ya kalau memang apa, biarkan pengadilan menentukan, bukan Anda yang menentukan hukuman, pengadilan. Dia sudah ada di penjara, dia biarkan pengadilan yang menentukan. Jadi, mari. Tapi kalau kita berada dikuasai oleh penuh dengan Roh Allah, makanya saya berharap Roh Allah tetap mendiami KC, sehingga Pak Pendeta KC, sehingga dia tetap bisa mengasihi orang-orang yang melakukan hal-hal yang sadis buat dia. Dilepaskan roh pengampunan, dia tahu bahwa dia betul-betul mengalami bahwa pembalasan bukan miliknya, adalah milik Tuhan. Jadi kalau pembalasan itu milik Tuhan, biarkan Tuhan yang berurusan. Nggak usah maki-maki, nggak usah mencaci. Tapi yang perlu kita lawan adalah sifat kebrutalannya. Kalau setaraf irjen pola pikirnya seperti ini, orang yang berpendidikan, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan, pola pikirnya seperti ini, bagaimana dengan masyarakat? Ya, kembali, ini oknum. Tapi kita harus mengatakan ya di atas ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita seperti itu. Ketika Roh Allah ada pada kita, ketika Roh Allah ada pada hidup kita, maka tugas kita hanya melakukan firman Allah. Tidak pernah dikatakan, balaslah Simon yang jahat dengan yang jahat. Ketika orang memperlakukan saya, menghabisi selara apa yang saya punya, dan kemudian saya pindah ke rumah ini, sampai dari saya masuk pertama kali, saya sudah buka air keran di depan sana. Belum masuk ke rumah ini, saya buka 24 jam di sana itu. Untuk masyarakat, untuk mereka-mereka yang membutuhkan air. Sampai hari ini. Dan Tuhan tetap menyuplai apa yang saya butuhkan untuk membayar air-air itu. Tapi jangan pernah takut untuk menjadi berkat. Ya, saya masih tetap memberikan rumah saya untuk didiami secara gratis. Mungkin untuk situasi seperti ini saya nggak bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Tapi mau saya katakan, setidak-tidaknya saya masih setia dan masih bisa orang di rumah saya yang lebih luas dari tempat saya ini, memiliki hasil kebun dan lain sebagainya, yang tidak pernah saya mana hasil kebun saya, nggak pernah. Kenapa? Tuhan mengajar kita untuk mengasihi. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita membenci orang lain, nggak ada. Walaupun saya ditipu oleh anggota saya, ya saya tetap mengasihi mereka. Tapi karena mereka awalnya tidak mau korporasi, makanya saya melaporkan kepada polisi. Andai kata mereka mau tidak melarikan diri atau tidak sukar dihubungi, mungkin nggak akan sampai ke kantor polisi. Tapi karena ya itulah semua dalam rencana Tuhan, mungkin juga kalau tidak sampai di situ,
Ya mobil saya nggak pernah akan kembali, tidak ada kepastian. Tapi mereka akan bersedia mengembalikan walaupun sedang mencari mobil. Mobil itu nggak tahu sekarang di mana. Tapi mereka sudah bersepakat, yang terlibat di situ untuk menggantinya dengan mobil. Jadi itu yang maksud ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan. Saya kan katakan tadi pagi bahwa ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, maka dia akan membawa kesejahteraan. Salah satu dari Roh Allah yang ada itu adalah Roh nasihat dan Roh bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, yang menipu kita, yang membohong kita, yang kita percaya penuh kepadanya, tapi balasannya hal yang tidak baik. Kalau bukan Roh keperkasaan itu, Roh Tuhan itu ada pada kita, kita akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Makanya dalam kasus ini saya nggak pernah perhatian ini. Saya, kalau kamu tidak mau kepada mereka semua, saya katakan kalau anda tidak mau ya istilahnya rekan anda, saya tidak ingin, karena saya tahu orang di penjara itu nggak enak, apalagi mereka orang-orang kaya, orang bisnismen, orang yang punya, tapi mendadak jadi miskin semua. Tapi ya itulah keadaan, ya itulah situasi. Tapi saya mau katakan bahwa kalau anda tidak mau menggantinya, ya biarkanlah hukum yang berbicara. Masa gara-gara 240 juta atau gara-gara sebuah mobil anda rela di penjara itu? Nggak mungkin lah. Sekelas mereka itu nggak akan mungkin. Karena apa? Mereka orang-orang sibuk. Tapi mereka cuma gagal dalam mengasihi. Gagal dalam melakukan firman Allah. Karena mereka bukan orang percaya. Dan itu sebabnya saya kesempatan bagi mereka untuk saya menyaksikan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan saya dari awal saya katakan, di atas langit masih ada langit. Jangan pikir dengan diamnya saya, maka Anda akan seenak-enaknya. Tidak. Tetapi saya katakan di atas langit masih ada langit. Jadi apalagi kita memiliki Tuhan yang hebat, yang dasar. Tuhan mampu kerahkan segala potensi yang ada, yang orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, begitulah situasi dan kondisi. Tapi saya bersyukur semuanya semua sudah diputuskan, dan Kapolres juga sudah atensi, dan saya bersyukur semuanya. Dan saya yakin itu pasti dilaksanakan. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi biarkanlah Allah senantiasa menyatakan kebaikannya kepada kita, dan biarkan Roh Allah tetap ada dalam hidup kita sehingga kita tetap berpikiran positif atau memiliki iman dan melakukan firman Allah dan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami orang-orang yang dipenuhi roh dari atas itu, yaitu Roh Kudus dalam hidup kami, sehingga setiap hidup kami boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau Allah menolong pemerintah kami, presiden kami, wakil presiden. Tuhan berikan mereka hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, sehingga dasar kepemimpinan mereka adalah takut akan Tuhan, keadilan dan kebenaran. Dan Tuhan, kami bersyukur di bawah kepemimpinan mereka Indonesia semakin maju, mengalami kemajuan di semua lini di Indonesia ini begitu luar biasa. Walaupun ada banyak yang nyinyir, walaupun ada banyak yang tidak menyukai, tapi setidak-tidaknya masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah merasakan manisnya di bawah kepemimpinan Presiden kami dan Wakil Presiden saat ini. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih di tengah-tengah pandemi, walaupun pastilah ada hal-hal yang bisa menghambat pembangunan yang seharusnya bisa digunakan lebih cepat, mungkin agak terhambat dan lain sebagainya, tapi kami tetap berdoa supaya Indonesia mengalami pemulihan ekonomi, sosial budaya, dan juga keamanan pertahanan, politik, dan Tuhan Yesus semua. Terima kasih Tuhan, sehingga kami orang-orang yang punya kehidupan yang benar-benar takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau, Gereja Tuhan Aras Nasional diberkati Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan, suara kenabian Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa
agar Engkau Allah menolong semuanya, agar Tuhan memberkati bangsa ini di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi gereja Pantekosta dimanapun ada, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, dimanapun mereka melayani Tuhan, di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, di desa, di kota. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan, apapun profesi mereka, selama itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang yang sakit, baik yang COVID, Tuhan sembuhkan mereka, tarik ini dalam nama Tuhan Yesus dan sembuhkan mereka. Terima kasih mereka-mereka yang sakit apapun, Tuhan tumpangkan tangan mereka dan supaya mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita Tuhan sembuhkan. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh, stroke sembuh, mandul kandungannya dibuka kembali, yang impoten dipulihkan, yang ginjal dipulihkan, yang jantung dipulihkan, dan juga semuanya Tuhan, sakit apapun yang tidak bisa kami sebutkan satu demi satu, baik itu kista, baik itu benjolan-benjolan yang timbul dalam tubuh mereka disembuhkan, baik itu yang kerasukan, baik itu yang mengalami kuasa setan, disembuhkan semuanya oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan orang-orang yang berdampak kepada kehidupan mereka, kami berdoa kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu Tuhan, tolong mereka sehingga mereka tetap melakukan apa yang baik di mata Tuhan, tidak melakukan apa yang melanggar kehendak Bapa di surga. Terima kasih, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati, memulihkan ekonomi mereka, usaha mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan memberkati, sehingga setiap mereka dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, haleluya. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang menerima kehidupan kelahiran baru. Dan kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu di dada Tuhan Yesus, kami tetap percaya bahwa Engkau datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Dan itulah sebabnya kami berdoa kepada mereka yang membutuhkan bantuan Tuhan. Datang kepada mereka, berjumpa dengan mereka seperti Engkau berjumpa dengan Saulus, makanya menjadi alat-Mu di tangan Tuhan, mengubah hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia menjadi alat di tangan Tuhan. Dan hamba juga berdoa bagi mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan, bahkan mereka pakai mereka menjadi alat-Mu untuk membawa kebenaran, memberitakan kabar sukacita bahwa mereka sudah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mereka bukan lagi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi justru melakukan apa yang Kau kehendaki dan Kau senangi. Terima kasih Bapa di surga, hamba percaya itu. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kalau engkau orangnya, mari taruh tangan dado dan dengarkan firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau engkau orangnya, mari engkau percaya saja kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kebaikan-kebaikannya kepadamu. Dan ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba-Mu dari dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan juga dengan kuasa darah-Mu Engkau sucikan hamba-Mu ini. Dan sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam kehidupanku. Dan saya yakin saat ini saya sudah menerima hidup yang kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan orang-orang muda. Kami punya gambaran yang baik tentang orang-orang muda yang diberkati Tuhan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Esther, Esra, dan juga Tuhan Yesus, Nehemia, Yusuf, dan lain sebagainya Tuhan. Ada juga Samuel yang dari kecil bahkan sampai masa tuanya yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Ada Yesaya, Yeremia, ada juga para rasul, juga Saulus atau Paulus atau Timotius, Epaphroditus, dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan memakai mereka. Ada juga yang dalam kegerakan bisnis seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang menjadi sumber berkat bahkan pada saat ini.
Tapi Tuhan, mereka tetap melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, rintangan, banyak kali mereka juga sebagai manusia tentu punya kelemahan, kekurangan, tetapi di ujungnya mereka tetap adalah orang-orang yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan itulah doa dan harapan kami kepada orang-orang muda, sehingga orang-orang muda punya gambaran kalau mereka bekerja di pemerintahan, kalau mereka bekerja dalam bidang kerohanian, bidang bisnis, mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang membawa masyarakat Indonesia menjadi pelaku-pelaku yang benar di mata Tuhan. Terima kasih karena mereka memberikan teladan, contoh, mereka melakukan keadilan dan kebenaran, dan menjauhkan diri dari suap dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sehingga ketika bangsa dan negara ini dipercayakan kepada mereka, orang-orang muda saat ini, mereka membawa Indonesia jauh lebih maju. Terima kasih karena mereka melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berhaleluya. Amin. Puji nama Tuhan bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat bagi kita, dan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bagi kita yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, mari kita saksikan pertolongan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita. Dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan juga apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Ya, puji nama Tuhan. Juga saya mau katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan justru dibalik, menangis dengan orang bahagia, tertawa dengan orang yang menderita. Janganlah ya. Puji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Kita akan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, semoga setiap kita dapat berkata segala perkara dapat bertanggung dalam Dia Yesus yang berikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa kita terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dengan berdoa, membaca firman Allah. Dan juga bagi Anda pengedar narkoba dan juga mereka-mereka yang pemakai, hentikan dalam nama Yesus. Minta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Karena narkoba dapat menghancurkan hidupmu, masa depanmu, karirmu, profesimu, pekerjaanmu, bahkan keluargamu, bahkan bangsa dan negara ini. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran-kebenaran firman Allah dan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin.